warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuliasari, NPM 1951040147. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mu'tazilah dan Murji'ah. Saya akan mengawali dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah, latar belakang munculnya Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah. I'tazilah sendiri dapat diartikan yaitu dengan pisah atau memisahkan diri. Lalu dapat juga diartikan dengan menjauh, mengasingkan diri, dan menjauhkan diri. Dalam hal ini, Mu'tazilah terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini yaitu kelompok pertama adalah kelompok non-politik atau netral, yang mana dalam hal ini mereka tidak ada unsur politik sama sekali, karena mereka memang pure tidak ada unsur politik. Dan pada saat golongan pertama inilah disebut dengan golongan Mu'tazilah atau golongan Mu'tazilah itu sendiri, karena mereka memang dasarnya menjauhi pertikaian-pertikaian yang ada. Lalu yang kedua adalah kelompok yang muncul dari pemikiran teologis yang ada di golongan Khawarij dan Murji'ah. Golongan ini muncul karena perbedaan pendapat tentang penetapan status kafir. Nah, di dalam Mu'tazilah sendiri terdapat beberapa ajaran-ajaran yang menjadi pokok. Yang pertama yaitu yang kita harus tahu yaitu adalah At-Tauhid. At-Tauhid sendiri merupakan intisari atau menjadi dasar ajaran golongan Mu'tazilah. Nah, beberapa pendapat tentang Mu'tazilah sendiri yang tentang At-Tauhid sendiri yaitu adanya yang pertama menafikan sifat-sifat Allah, yang kedua adalah Ar-Rahman adalah makhluk Allah, dan yang ketiga adalah Allah tidak dapat dilihat dengan mata karena Allah berbeda dengan makhluk lainnya. Lanjut yang kedua yaitu adanya al-adil. Al-adil sendiri dapat diartikan dengan adil. Nah, dalam hal ini, dalam ajaran ini sendiri, Allah dipandang adalah makhluk sempurna yang memberikan suatu keadilan. Di mana setiap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menjadi putus yang sangat adil, karena pada dasarnya Allah adalah Maha Adil. Yang ketiga yaitu adanya al-wa'du wa al-wa'id, yang mana dalam hal ini tidak memberi peluang kepada Allah selain memberikan ganjaran atau memberikan amal kepada orang yang beriman kepada Allah dan memberikan dosa kepada orang yang tidak beriman kepada Allah atau munkar. Nah, lalu lanjut yang keempat yaitu al-mazhabain, yang dalam hal ini menimbulkan beberapa mazhab. Mazhab yang pertama yaitu bahwa orang pelaku dosa besar atau seorang mukmin yang melakukan dosa besar, ia tidak dapat dikatakan kafir atau mukmin, tetapi ia dapat dikatakan fasik atau di tengah-tengahnya. Lalu yang kedua yaitu seorang mukmin yang telah melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan seorang mukmin 100%, karena pada dasarnya memang seorang mukmin membutuhkan keimanan, dan keimanan itu diperoleh dari pembenaran dan keyakinan. Lalu yang ketiga yaitu seorang mukmin yang telah melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir 100%, karena pada dasarnya seorang yang dalam hatinya percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baik, maka ia tidak dapat dikatakan kafir. Nah, yang terakhir yaitu adanya al-amr bi al-ma'ruf an-nahi al-munkar. Nah, ajaran ini mengajarkan tentang adanya kebaikan dan menjauhkan keburukan, karena pada dasarnya kita seorang mukmin memang membutuhkan suatu keimanan. Nah, syarat-syarat menjadi mukmin yang baik yaitu harus beramar makruf dan nahi mungkar. Kita harus tahu perbuatan mana yang menimbulkan mudarat dan yang menimbulkan kebaikan. Nah, dalam hal ini sendiri, al-ma'ruf sendiri adalah suatu perbuatan yang diterima dalam masyarakat, yang diterima dalam masyarakat dan menjadi suatu kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Nah, golongan Mu'tazilah sendiri ini merupakan suatu golongan yang telah dikelompokkan di dalam Islam menjadi golongan nasionalis, karena hal ini berdasarkan karena pada dasarnya golongan nasionalis ini sendiri muncul pertama kali pada abad pertama, yaitu pada pertama Hijriah, tepatnya di kota Basrah, yang pada saat itu menjadi sentral tempat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Lalu saya akan melanjutkan yaitu ke materi selanjutnya yaitu adanya Murji'ah.
Murji'ah sendiri adalah suatu golongan di dalam Islam yang muncul karena tidak sepaham dengan golongan Khawarij. Nah, Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a. Arja'a sendiri yaitu dapat diartikan sebagai tunda, penangguhan, atau tangguh, yang mana dalam hal ini semua kegiatan manusia atau ke perbuatan manusia ditangguhkan sampai dengan di pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini golongan Murji'ah pun percaya bahwa orang yang telah melakukan dosa besar sekalipun ia tetap seorang mukmin dan tidak dapat dikatakan kafir. Nah, secara garis besar golongan Murji'ah terdapat dua golongannya, yaitu pertama iman cukup di dalam hati, dan yang kedua yaitu cukup mengucapkan dan meyakini dua kalimat syahadat maka kita tidak dapat dikatakan seorang kafir, kita tetap mukmin. Nah, selanjutnya golongan ini dipelopori oleh Hasan bin Bilal Musni dan Abu Salat Saman dan Dirar bin Umar. Nah, dalam hal ini juga kelompok Murji'ah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu adanya kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Kelompok moderat dipimpin oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dan yang terakhir yaitu adanya kelompok yang kedua, yaitu kelompok ekstrim, itu dipimpin oleh Jam bin Safwan. Nah, selanjutnya yaitu dalam hal ini munculnya kelompok-kelompok tersebut muncul karena pada saat itu mereka berselisih paham siapa yang bisa atau siapa yang dapat menggantikan posisi Utsman bin Affan yang pada saat itu terbunuh. Nah, kelompok yang bertentangan tersebut yaitu kelompok Khawarij, yang mana Khawarij sendiri pada awalnya itu mereka memilih Ali bin Abi Thalib, tetapi sebaliknya mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan perbuatan yang telah mengecewakan atau membuat kesalahan yang fatal. Nah, hal ini membuat golongan fanatik pendukung Ali bin Abi Thalib menjadi semakin keras dan terjadilah pertikaian, yaitu saling kafir mengkafirkan antara mereka sendiri. Nah, golongan Murji'ah itu sendiri mereka percaya bahwa orang yang telah melakukan dosa besar ia tidaklah kafir, melainkan ia tetap seorang mukmin walaupun dosa itu sebesar apapun. Nah, lanjut yang ke golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat sendiri berpendapat bahwa seorang yang telah melakukan dosa besar ia tetap mukmin, ia tidak kekal di neraka, dan kecuali ia melakukan dosa-dosa yang nantinya ada timbangannya sendiri. Karena mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menetapkan bahwa orang atau pelaku dosa besar itu kafir atau tidaknya. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat mengklaim bahwa orang itu kafir atau tidak, karena pada dasarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa orang itu kafir atau tidak. Lanjut yang kedua, yaitu kelompok moderat. Kelompok moderat ini berpendapat bahwasannya kelompok ekstrim ini berpendapat bahwasannya seseorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ia menyatakan secara lisannya ia menyatakan kekufuran, ia tetaplah seorang mukmin, karena menurut mereka iman itu cukup di dalam hati, bukan dari perbuatan. Jadi mereka tetap seorang mukmin walaupun mereka dalam lisannya itu atau perbuatannya itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari Mu'tazilah dan Murji'ah. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.